Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Abini. Warganet yang beriman, kali ini saya masih membahas tentang sorok. Seperti video saya yang telah lalu, saya sudah membahas tentang keturunan dari Saptarsi yang ketiga yang bernama Empu Wiratnyana. Sekarang ini saya akan membahas tentang keturunan dari Saptarsi yang keempat yang bernama Empu Witadharma. Empu Witadharma menurunkan seorang putra yang bernama Empu Wiradharma. Empu Wiradharma menurunkan 3 orang putra. Yang pertama bernama Empu Lampita. Yang kedua bernama Empu Pananda alias Empu Adnyana. Yang ketiga bernama Empu Pastika. Warganet yang budiman, Empu Pananda alias Empu Adnyana dan Empu Pastika menempuh hidup nyukle Brahmacari alias tidak menurunkan pratisantana. Sedangkan yang menurunkan pratisantana adalah Empu Lampita yang merupakan putra pertama dari Empu Wiradharma. Empu Lampita menurunkan seorang putra yang bernama Empu Dwijaksara. Warganet yang beriman, Empu Dwijaksara menurunkan seorang putra yang bernama Empu Jiwaksara. Empu Jiwaksara menurunkan 2 orang putra. Yang pertama bernama Gusti Semaranata. Yang kedua bernama Gusti Bandese Manik. Warganet yang beriman, Gusti Semaranata menurunkan seorang putra yang bernama Gusti Rare Angon. Gusti Rare Angon menurunkan seorang putra dan seorang putri. Yang pertama putra bernama Gusti Pasak Gelgel. Yang kedua putri bernama Nelo Pasak Gelgel. Warganet yang budiman, sedangkan dari Gusti Bandese Manik menurunkan seorang putra dan seorang putri. Yang pertama putra bernama Gusti Bandese Mas. Yang kedua putri bernama Nelo Made Manikan. Warganet yang beriman, Gusti Bandese Mas menurunkan seorang putra dan 2 orang putri. Yang pertama putra bernama Gusti Bandese Manik yang juga disebut Gusti Bandese Mas. Yang kedua putri bernama Niluh Made Manikan. Dan yang ketiga putri bernama Niluh Nyoman Manikan. Warganet yang beriman, Niluh Nyoman Manikan inilah yang diambil sebagai istri oleh Ide dan yang Nirarta yang menurunkan Ide Putu Kidul, kemudian menurunkan Brahmana Mas. Warganet yang budiman, saya akan ceritakan peranan daripada keturunan Saptarsi yang keempat ini yang bernama Empu Witadharma. Warganet yang beriman, Empu Dwijaksara pada masa pemerintahan atau pada masa kerajaan Bedahulu yang diperintah oleh Sri Tapaulung atau Sri Gajah Watra atau Sri Gajah Wahana atau Sri Astasura Ratna Bumi Banten.
warganet yang beriman, sebelum kerajaan Bedahulu ini ditaklukkan oleh Majapahit, Empu Dwi Jaksara sudah datang ke Bali, warganet yang beriman, memperbaiki pura perahyangan dari Empu Gana yang masih berupa bebaturan panganggih. Dan setelah diperbaiki, pura bebaturan panganggih ini bernama Pura Panganggih Batur, warganet yang budiman. Kemudian, setelah kerajaan Bedahulu bisa ditaklukkan dan dikalahkan oleh Majapahit, sehingga keadaan Bali pada waktu itu porak-poranda, termasuk keadaan pura bebaturan panganggih atau termasuk pura Panganggih Batur ini yang keadaannya porak-poranda. Kemudian, warganet yang beriman, Raja Majapahit yang diperintah oleh Tribuana Tunggadewi dengan patihnya Gajah Mada itu memerintahkan Empu Dwi Jaksara untuk datang lagi ke Bali, memperbaiki Pura Panganggih Batur ini, warganet yang beriman. Warganet yang budiman, keturunan dari Empu Dwi Jaksara ini yang menurunkan seorang putra yang bernama Empu Jiwaksara. Pada masa kerajaan Bedahulu ini juga yang diperintah oleh Sri Astasuraratna Bumi Banten, juga diangkat sebagai mantri kerajaan, warganet yang beriman, yang bergelar Ki Patih Wulung, warganet yang budiman. Kemudian banyak dari Pratisentana atau keturunan Ki Patih Wulung ini yang merupakan yang bernama Empu Jiwaksara ini, warganet, banyak juga pada masa kerajaan Bedahulu ini diangkat sebagai Amangkubumi. Misalnya seperti Gusti Semaranate ditugaskan sebagai Amangkubumi yang merupakan pengawas yatnya atau pengawas upacara dari yang diselenggarakan di Pura Panganggih Batur, warganet yang beriman. Kemudian Gusti Pasak Gelgel juga diangkat sebagai Amangkubumi yang memiliki daerah kekuasaan dari Nusa Penida sampai Batu Lahak sampai ke daerah Takmeng, warganet yang beriman. Kemudian begitu juga I Gusti Bandese Manik yang diangkat sebagai Amangkubumi yang menguasai desa Mas, warganet yang budiman. Kemudian setelah kerajaan Bedahulu dapat ditaklukkan oleh Majapahit, warganet yang budiman, sehingga terjadilah kekosongan kekuasaan, warganet yang beriman di sana. Nah, sebelum Majapahit itu meletakkan adipati yang pertama, yaitu Sri Aji Kresna Kepakisan, warganet yang beriman, diangkatlah sebagai pejabat sementara atau sebagai pemimpin sementara atau menjadi raja atau adipati sementara atau adipati transisi dari diangkat keturunan dari Empu Dwi Jaksara ini yang bernama Empu Jiwaksara. Jadi sebagai penguasa di masa transisi itu, warganet yang budiman. Tetapi karena Empu Jiwaksara atau juga disebut Ki Patih Wulung ini
karena sudah berusia senja, maka warganet yang beriman, diberikanlah kekuasaannya kepada I Gusti Pasak Gelgel untuk menduduki sebagai adipati atau raja transisi. Warganet yang beriman, kejadian itu sekitar tahun 1343 Masehi, dan I Gusti Pasak Gelgel ini diangkat sebagai adipati atau raja transisi bergelar Kiai Gusti Agung Pasak Gelgel yang memerintah selama 7 tahun warganet yang beriman, dari tahun 1343 Masehi sampai 1350 Masehi. Warganet yang beriman, begitulah peranan warganet yang beriman dari keturunan Saptarsi yang keempat ini, Empu Witadharma, dalam membangun Bali. Warganet yang beriman, warganet yang beriman, lain video saya akan menjelaskan tentang keturunan dari Kiai Gusti Agung Pasak Gelgel, karena keturunan beliaulah yang sangat banyak. Warganet yang beriman, sampai jumpa.